Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana Putri. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D4 Kearsipan dari Universitas Terbuka. Saya sedang melakukan penelitian tentang rekam jejak pengarsipan di Pondok Pesantren Nurul Falah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pengarsipan yang ada di pondok pesantren tersebut, tentang mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengarsipan di pondok pesantren ini. Oke, untuk memulai, boleh saya tahu sedikit tentang Mas Zidan nih, di pondok pesantren Nurul Falah, misalnya sebagai pengurus, staf administrasi, atau santri mungkin yang terlibat dalam pengolahan dokumen. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nurdiana. Saya sebagai informan dalam wawancara ini, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Hidayat, biasa dipanggil Zidan. Di Pondok Pesantren Nurul Falah, saya sebagai pengurus, tepatnya di bidang keamanan, kemudian juga masih tergolong santri aktif, namun bukan yang menetap di pondok pesantren, diberikan hak aktifnya itu sebagai santri colokan. Artinya bisa tetap belajar di pondok, namun diberikan hak fleksibel melakukan hal di luar pondok. Baik, kita langsung saja ke topiknya ya Mas ya. Berdasarkan latar belakang pondok pesantren Nurul Falah nih Mas, yang didirikan pada 1980-an dan berkembang sampai sekarang. Bagaimana nih pandangan Mas Zidan tentang pentingnya pengarsipan dalam mendukung visi misi pondok pesantren tersebut, Mas? Baik. Tentang pengarsipan di pondok pesantren Nurul Falah dari era ke era. Kebetulan saya sudah ada di era pondok sudah peduli dengan pengarsipan dokumen. Sebelumnya di periode pengasuh pertama Kiai Haji Ahmad Junaidi itu pengarsipan dokumen baik itu secara kelembagaan atau pondok pesantren itu masih terbilang sangat tidak mumpuni karena mungkin SDM-nya ya, atau karena ketidakseriusan di bidang pengarsipan juga, sehingga ketika ada acara atau semacam haul atau semacam maulid dibutuhkan data atau dokumenter mengenai pondok pesantren itu sangat sulit di periode pertama. Kemudian di periode pengasuh kedua, Ki Haji Ahmad Syabrawi, itu sudah mulai digagas tentang pengarsipan dokumen dan data-data pondok pesantren, cuman dengan cara yang masih manual seperti itu. Ya, masuk ke pertanyaannya nih ya, Mas. Iya. Jenis arsipnya nih, berdasarkan pengalaman Mas Zidan, apa saja sih jenis arsip yang ada di pondok pesantren Nurul Falah? Misalnya, apakah ada arsip sejarah pondok, administrasi santri, dokumen pendidikan, atau arsip sejarah lainnya, seperti laporan kegiatan mungkin? Baik, sebenarnya kan periode kedua nih yang mulai ditata pengarsipannya. Itu yang biasa diarsipkan yang pasti adalah sejarah berdirinya pondok pesantren. Bagaimana pondok berdiri dan siapa saja santri yang awal ada berapa orang, terus posisi pondok pesantren keadaannya seperti apa, itu yang diselamatkan oleh pengasuh kedua, Kiai Haji Ahmad Syamrawi. Kemudian yang diarsipkan adalah data-data tentang asatid atau pengajar dari tahun ke tahun, juga data santri dari berbagai daerah. Itu diklasifikasi berdasarkan
tahun masuknya. Juga tentunya kegiatan-kegiatan juga mulai diarsip. Seperti kegiatan besar pondok pesantren, ada haul pengasuh, ada haul masyayikh, ada maulid nabi, dan juga hari-hari besar yang diperingati oleh pondok pesantren. Pertanyaan kedua nih Mas, mengenai proses pengarsipannya. Menurut Mas Zidan, bagaimana sih proses pengarsipan yang diterapkan di pondok pesantren Mas? Misalnya bagaimana arsip dikumpulkan, bagaimana arsip disimpan, diorganisir, dan diakses. Apakah masih ada sistem tertentu seperti manual atau sudah menggunakan teknologi digital Mas? Baik, kebetulan di periode kedua itu, di pengasuh Kiai Haji Ahmad Syamrowi, saya diberi amanah untuk berpartisipasi dalam proses pengarsipan data-data atau dokumen pondok pesantren. Caranya waktu itu beliau pengasuh itu menerjemahkan apa yang beliau ingat. Misalkan dari sejarah berdirinya pondok pesantren, siapa saja yang waktu itu menjadi santri pertama, ya kan, dari mana saja, itu berdasarkan ingatan pengasuh kedua, berdasarkan jejak rekam ingatan, lalu diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya beliau menugaskan saya dan beberapa teman-teman santri untuk mencari informasi kepada santri-santri yang menjadi santri pertamanya, pengasuh yang pertama, santri Kiai Haji Ahmad Junaidi. Jadi yang masih nutut ke zamannya Kiai Ahmad Junaidi itu dikulik informasinya, kita datangi ke rumahnya, jadi secara manual kita tanya beberapa informasi, lalu kita kumpulkan, kita catat, kemudian kita laporkan kebenarannya kepada pengasuh Kiai Haji Ahmad Syamrowi. Itu sih. Ya. Terus yang ketiga nih Mas, berdasarkan kendalanya. Apa saja sih kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pengarsipan di Pondok Pesantren Nurul Falah? Misalnya terkait sumber daya manusia, infrastruktur, atau keamanan arsipnya, Mas. Sebenarnya kendalanya adalah di sulitnya banyak data yang sudah mulai sulit dicari karena informannya sudah mulai meninggal. Karena awalnya arsip dokumen itu dianggap hal yang remeh, yang tidak bermanfaat. Ternyata setelah beriring perkembangan pondok pesantren, hal yang demikian itu menjadi sangat penting untuk dicari dan diarsipkan. Nah, kendalanya awalnya adalah di kesadaran. Kemudian di periode ini kendalanya adalah di SDM yang harusnya ada orang-orang khusus yang ditugaskan membidangi dokumentasi arsip itu. Jadi harusnya ada orang yang memang khusus menekuni pengarsipan, harusnya. Itu sih kendalanya sekarang. Karena sampai saat ini masih tergolong ya sesuai dengan dauh kiai, siapapun yang diberi dauh, maka dia yang bertanggung jawab. Saya rasa itu masih kurang. Perlu penugasan khusus terkait arsip tentang pondok pesantren. Selanjutnya ini solusi nih Mas. Menurut Mas Zidan nih, apa sih solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem pengarsipan, misalnya melalui digitalisasi, pelatihan, atau kebijakan baru? Terus bagaimana nih pandangan tentang potensi rekam jejak digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Mas? Mengenai hal itu, saya sangat butuh sebenarnya pondok pesantren itu mulai melek teknologi, mulai melangkah ke arah digitalisasi yang seperti yang Saudari Siti Nurdiana ini sampaikan, karena sudah zamannya, sudah eranya. Maka harusnya pondok pesantren
menyiapkan sumber daya manusia yang menekuni di bidang pengarsipan, juga didukung dengan perangkat yang memadai seperti komputer atau laptop yang bisa membantu proses pengarsipan. Karena kalau masih manual itu akan cenderung rawan hilang dan rawan rusak. Tapi kalau disimpan secara software, secara digital lah, itu akan bisa bertahan lama dan juga prosesnya akan lebih mudah jika SDM-nya sudah mumpuni. Sebaiknya juga kalau masalah diklat atau kursus ya apa seperti semacamnya ya, itu juga penting juga. Terus dilakukan oleh pondok pesantren, melakukan diklat juga regenerasi. Jadi orang-orang yang menguasai arsip pondok pesantren itu tidak hanya satu orang, tapi ada kelompok, dan nanti kelompok ini terus regenerasi sehingga data dari masa ke masa itu tetap ada. Itu sih. Iya, baik. Makasih ya Mas, ini atas waktunya dan informasinya sangat berharga bagi saya, sudah memberikan informasi tentang pengarsipan di Pondok Pesantren Nurul Falah. Semoga wawancara ini memberikan gambaran yang baik tentang praktik pengarsipan di Pondok Pesantren Nurul Falah ya Mas. Saya akan menganalisis data ini, terus jika diperlukan mungkin saya akan menghubungi Mas Zidan untuk klarifikasi. Terus hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengarsipan di Pondok Pesantren Nurul Falah, Mas. Makasih ya Mas atas waktunya. Iya, baik. Saya juga terima kasih kepada Saudari Siti Nurdiana telah mengajak saya untuk berbicara tentang pengarsipan di pondok pesantren. Ini sangat membantu saya. Dan semoga ini tidak hanya sekedar berhenti di wawancara studi saja, tapi bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran tentang arsip di lembaga. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.